Jadi benar kata Rasulullah SAW, ya, serigala itu akan menerkam apa? Domba yang terpisah dari kawanannya. Ya. Jadi hendaklah kita selalu senantiasa luzumul jamaah, luzumul jamaah. Hendaklah senantiasa kita bersama jamaah. Jangan sendiri-sendiri. Seperti kacang di Abu Cie. Nah, kalau kacang tu Pak di Abu Cie, nah, mengelagak nyusurang tempat-tempat anak kecil nyusurang lain itu. Kalau tamsilan dikit tu kok mang banyak Pak. Ya kan? Menyalahan orang lain tu jangan disalahan, jangan memaga sampai ke langit. Paham tu Pak? Ya. Tak mungkin awak menyalahan orang 100% dan dipagal sampai ke langit datang seperti itu. Kini semampu awak, ya. Jadi jalan selamatnya ikhwah sekalian, ya, agar kita menjaga muruah ini, wibawa, dan selamat dari fitnah-fitnah ini. Karena kita cermati hari ini fitnah dakwah ini tidak ada lain kecuali fitnatul nuqud wa fitnatul fulus. Itu yang paling parahnya, ya. Tatkala dunia sudah datang kepada kita, ya, nah ini akhirnya timbul fitnah. Hendaklah kita takut dunia, takut kepada dunia. Yang berjalan itu akan tetap berjalan, ya. Siapa yang berjalan terus menegakkan dakwah ini, hatta dia sendiri terus berjalan. Jamaah itu wa in kunta wahdak, ya. Sekalipun kamu sendirian, yang lagi tidak ada orang lain, pergi semuanya, ya. Kamu sendiri kata Rasulullah berdakwah terus, itu jamaah, ya. Itu yang kita cari. Asal kita sepakat menyepakati apa itu amal ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi. Apa yang aku pijak bersama hari ini dan bersahabatku itu saja. Batuan tak apa yang kita amalkan itu. Kalau itu pegang ayat itu, gigit dengan gigi raham, tak boleh goyang. Walaupun seisi dunia ini mencela kita, tapi yang di atas, maka ridho Allah itu yang kita cari. Keriduan manusia tidak bisa kita cari. Ridho nas ghayatul la yudrak, tidak bisa kita cari. Yang penting Pak, luruskan niat kita, perjuangan untuk Allah, ya. Kalau dilandasi dengan dunia seperti Aceh, baru Pak, Aceh tahu tak? Aceh itu Pak, kalau lah kanyang ya, pai itu leh, ya. Hingga orang tetap berjalan, ya. Nah, kalau kita nak mau menolong agama Allah ini, Allah akan datangkan kaum yang lain, merugilah kita, ya. Ini fitnah-fitnah. Kemudian dekat dengan para ulama, ya, ahli ilmu, ini menyebabkan kita terhindar daripada fitnah. Ada kejadian, ya, di zaman, ya, khalifah, ya, di fitnah Hajjaj bin Yusuf, ya. Itu yang dikenal dengan Abdurrahman bin As'af, ya, Abdurrahman bin As'af. Nanti ketik itu apa terjadi fitnahnya. Dia menyimpulkan sendiri, tidak mau, ya, bertanya kepada ahli ilmu tentang fitnahnya Al-Hallaj bin Yusuf ini, ya. Jadi dia mengajak manusia untuk, ya, membunuh Hallaj, dan mereka minta pendapat kepada ulama besar, yaitu Hasan al-Basri, ulama besar tabi'in. Nah, maka Imam Hasan bin al-Basri menasihati mereka. Itu adalah imam ahli ilmu dan kibar fuqaha Islam, ya. Jadi Ibnul As ini kita lihat nama lengkapnya itu adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Al-Ash Al-Kindi. Nah, itu nama lengkapnya, ya. Dia itu adalah seorang tokoh dari Bani Kindah yang pernah memimpin pasukan untuk menyerang Raja Ratsbil. Nah, di mana usul-usulnya?
Jadi nama lengkapnya Ibnu As ini adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Al-Ash bin Qais bin Ma'di Qarib bin Muawiyah bin Jabalah bin Adi bin Rabi'ah bin Muawiyah bin Haris bin Muawiyah bin Thawr bin Murti bin Muawiyah bin Kindah Al-Kindi. Berapa orang kakek itu Pak? 20. Bapak lah apa 5 kata? Kalau anak 4 nih Pak, kemarin 5 lupa ada 1. Ya, Desman bin Darmawi bin Bahudin bin Haji Al-Maramis, 4 ke atas. Kemarin kita waktu di Tawangmangu disuruh oleh Ustaz Syafiq Reza itu untuk menghafal 5 ke atas. Nggak ada yang tahu, kecuali 1 yang tahu ya. Ini kelebihan orang Arab itu menghafal silsilah ya. Ya, jadi ia dipanggil dengan nama Abdurrahman bin Al-Ash bin Ibnul As berdasarkan nama kakeknya Al-As, nah kakeknya. Apa fitnah tadi ya? Kepribadian Ibnu As ini adalah digambarkan sebagai seorang laki yang tampan, yaitu orang gagah, fasih dalam berbicara dan dihormati serta dimuliakan oleh kaumnya. Ya, kita lihat pemberontakan. Nah, ini fitnah di zaman ya, dinasihati oleh Hasan Al-Basri tadi adalah Ibnu As ini dikenal karena pemberontakannya dalam melawan Al-Hajjaj bin Yusuf, ya, penguasa. Ya, pada awalnya Ibnu As ditunjuk oleh Hajjaj untuk memimpin pasukan. Jadi dia awalnya ditunjuk sebagai panglima Jais, ya, pasukan ini dikirim ke Sijistan untuk menghukum Raja Ratbil karena Raja Ratbil melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Alih-alih melaksanakan tugas untuk melawan Raja Ratbil yang memberontak, Abdurrahman kembali untuk memberontak melawan Al-Hajjaj bin Yusuf ini. Jadi kembali memberontak kepada Hajjaj karena didukung oleh rakyat Irak. Nah, ini panjang ceritanya karena Raja Hajjaj ini banyak melakukan keonaran, kezaliman, ya, membunuh, ya, merampok dan segala macamnya. Banyak para ulama yang dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf ini, sehingga dia memberontak. Maka dia minta pendapat kepada cerita ini kepada Hasan Al-Basri, dinasihati, jangan, ya. Apa kata Hasan bin Safri? Allah tuqatiluhu. Aku berpendapat, aku melihat, jangan kamu mengajak kaum muslimin untuk memeranginya. Ini nasihatnya. Ya, fa in takun uqubatan minallah. Kalau tidak nanti kamu akan mendapatkan iqab dari Allah. Karena itu adalah melawan pemimpin yang sah. Ya. Atau Hajjaj nanti akan membunuhmu. Ya. Apa yang terjadi? Kalaupun itu adalah musibah yang besar menimpa kaum muslimin sekarang ini, engkau tetap sabar, jangan memberontak. Fasbiru hatta yahkumallah. Ya, sabar, serahkan itu urusan Allah. Dia tidak mau mendengar, ya. Allah lah sebaik-baik wa huwa khairul hakimin. Allah lah sebaik-baik pemutus perkara. Fa kharaju min indihi. Nah, tapi siapa? Abdurrahman bin As ini keluar, tidak mau mendengar perkataan Hasan Al-Basri. Keluar dia dan dia katakan, apakah kita mentaati pendapat orang cacat ini? Nah, ini kata beliau, ya. Sekali berulama, Hasan Al-Basri tidak mengindahkan perkataan ulama ini. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dia terus memberontak, ya. Akhirnya terjadilah fitnah besar, pembunuhan oleh Hajjaj besar-besaran kaum muslimin sehingga tidak tersiap, sehingga sendiri dia terbunuh. Dan akhirnya Abdurrahman bin As ini lari ke Raja Ratbil minta perlindungan, tetapi tidak dilindungi, akhirnya dia mati bunuh diri dia. Akibat apa Pak? Akibat tidak mau mendengar perkataan para ulama.